A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Khumairah, Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan beliau, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah saja pada tempatmu, wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lelah sekali, sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari, jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih atau beruban. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia atau meninggal sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis. Air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau terbangun. Dengan heran beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum mendengarnya. Beliau lalu bersabda, "Wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seseorang, yakni bagi ruhnya ketika ia menjadi mayat?" Aisyah berkata, "Katakanlah kepadaku ya Rasulullah." Beliau berkata, "Engkau saja yang mengatakannya dahulu." Aisyah sejenak berpikir, kemudian ia berkata, "Tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Begitu juga orang tuanya akan berkata, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal itu memang terasa akan pedih, tetapi ada yang lebih pedih daripada itu." Aisyah berkata lagi, "Tidak ada yang lebih berat bagi si mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diuruk di bawah tanah. Lalu anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nangkir ke dalam kuburnya." Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bersabda lagi, "Apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu?" Akhirnya Aisyah menjawab,
Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, paling menyedihkan bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya." Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepas pakaian pengantin atau pakaian lainnya dari badannya, melepaskan sorban para syekh atau fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang roh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Wahai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dan yang lain-lainnya dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut." Ketika tukang memandikan menuangkan air ke mayatnya, sang roh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. "Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas. Jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku." Ketika tukang memandikan mulai menggosokkan tubuhnya, lagi-lagi sang roh berteriak, "Wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku." Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulai diikat di bawah kakinya, sang roh berseru lagi, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku, agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka. Aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba." Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang roh berseru lagi, "Demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim. Karena itu, janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku. Karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba." Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang roh berseru, "Hei para kekasihku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat atau hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia atau harta yang kutinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku.
engkau bersenang-senang dengannya, yakni harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru dua jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran. Hal itu jika saja mereka bisa mendengar dan memahami seruan sang roh. Ketika jenazahnya disolatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau musola, sang roh berseru lagi, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi, janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang untuk meninggalkan aku sendirian." Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang roh berseru untuk terakhir kalinya, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua, tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan. Setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama atau adab, hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku." Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya sahabat, subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Amin.